Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ali Sunardi. Hari ini saya ingin berbagi tentang keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 634 tahun 2024. Berisi tentang kriteria pelamar pada seleksi P3K bagi tenaga non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data BKN. Ini diperuntukkan peraturan menteri ini untuk tenaga non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data BKN atau database BKN. Baik, lanjut. Di sini menimbang, memutuskan. Nah, ini memutuskan. Menetapkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang kriteria pelamar pada seleksi P3K bagi tenaga non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data BKN tahun anggaran 2024. Ini khusus ya untuk tenaga yang terdaftar. Pertama, tenaga non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan database tenaga non-ASN BKN mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dalam hal memenuhi kriteria seperti berikut. Yang pertama, tidak memenuhi syarat pada seleksi administrasi P3K tahap 1. Yang kedua, tidak memenuhi syarat pada seleksi administrasi pengadaan CPNS. Yang ketiga, belum melamar pada seleksi pengadaan ASN. Di poin kedua, pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum pertama hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar. Poin ketiga, pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum pertama melamar pada jabatan sebagai berikut: Pengelola Umum Operasional, Operasional Layanan Operasional, Operator Layanan Operasional, Pengelola Layanan Operasional atau Penata Layanan Operasional. Keempat, kebutuhan bagi pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian kepada menteri. Pejabat pembina kepegawaian instansi pemerintah mengusulkan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada diktum keempat kepada menteri. Pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik. Nah, di poin ketujuh dijelaskan, dalam hal jumlah pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi melebihi jumlah penetapan kebutuhan. Misalkan kuotanya hanya 200, yang ikut ada 400. Nah, di sini pelamar diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Ini sudah menjadi keputusan ya, keputusan menteri. Jelas sekali bahwa bagi pelamar yang mengikuti sedangkan kuotanya sedikit, ini pasti diangkat menjadi P3K paruh waktu. Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-7 diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian kepada menteri. Nah, ini yang sisanya harus diusulkan oleh PPK ya. Kesembilan, dalam hal terdapat perubahan kebutuhan organisasi, penyesuaian penetapan kebutuhan dapat dilakukan pada saat pengusulan nomor induk pegawai pemerintah dengan perjalanan kerja yang paling lama 3 bulan setelah pengumuman hasil seleksi, sepanjang sesuai dengan persyaratan jabatan. Poin ke-10, dalam hal penyesuaian penetapan kebutuhan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-9, penyesuaian dilakukan setelah mendapat persetujuan menteri. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya tanggal 10 Desember oleh Ibu Rini Hindayantini ya. Jadi rekan-rekan di sini informasi pada diktum ke-7 sudah sangat jelas ya. Apabila jumlah pelamar melebihi jumlah penetapan kebutuhan, maka pelamar diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.